Kalau kita mau Tuhan terlibat dalam hidup kita, dengar baik, pastikan kita hidup dalam kebenaran. Jangan sampai kita keluar dari jalan kebenaran, karena dosa justru memisahkan kita dari Allah. Misalnya kita nih lagi dalam kesusahan, pergumulan yang luar biasa, badai kehidupan yang tidak tertahankan. Saya mau kasih tahu, Anda butuh pertolongan Tuhan enggak? Butuh. Butuh campur tangan Tuhan enggak? Butuh. Butuh mujizat Tuhan enggak? Butuh. Jangan malah berbuat dosa, jangan sampai keluar dari kebenaran kalau Anda ingin Tuhan campur tangan. Yesaya 59 ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kekurangan. Dosa memisahkan kita dari Allah. Kalau kita ingin tetap dekat dengan kasih karunia, jagalah kebenaran firman Allah. Mari jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita nipu, kerja keras. Orang yang bisa dipercaya dekat dengan berkat Allah. Amen. Dengar baik, jangan suka ngehakimin orang. Semua orang punya masalah, semua orang ngalamin proses. Tuhan itu mengizinkan masalah datang supaya hidup kita dibersihkan, supaya kita berbuah lebih banyak. Katakan amin. Amin. Kunci kita kuat dalam ujian adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Justru kalau lagi dilanda masalah, jangan meninggalkan Allah. Justru kita butuh Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu sumber hikmat dalam hidup kita. Tuhan itu yang memberikan kecakapan dalam hati kita. Saya percaya setiap kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Katakan amin. Saya percaya kalau kita mau ditolong Tuhan, jangan justru menghindar dari Tuhan. Tetap pegang Tuhan erat-erat. Apa yang terjadi ketika di tengah masalah kita tetap berpegang pada Tuhan? Saya katakan, di masa sulit pun kamu akan terus berbuah. Kadang-kadang kita tuh udah gak bisa lihat lagi mimpi kita tuh akan terjadi. Tapi dengar baik, jangan jadi kecewa dan menolak Tuhan. Amin. Engkau akan berbahagia, kata Yesus, kalau engkau tidak jadi kecewa dan menolak Dia. Percayalah Tuhan itu setia. Saya percaya Tuhan pasti sediakan jalan keluar di tengah masa sulit. Tenang dan berdoa. Di tengah-tengah badai, tenangkan jiwa kita. Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya gini, waktu keadaan kita sedang panik, masalah banyak, kalau kita tidak tenang, jiwa kita nggak tenang, kita nggak bisa doa. Kita pasti sibuk cari jalan keluar. Waduh, telepon siapa ya? Siapa ya yang bisa bantu saya ya? Saya kasih tahu, jangan ngandelin orang kuat. Jangan ngandalin teman, jangan ngandalin orang kuat. Teman itu justru kita temukan yang terbaik tuh di masa sulit. Siapakah mereka? Bukan orang-orang yang kita cari, tapi orang-orang yang tetap tinggal bersama kita ketika kita kesulitan. Tapi waktu pandemi datang, mereka batalin pelayanan saya tanpa kasih kabar sama sekali dan tidak pernah tanya bagaimana hidup saya. Mereka tahu saya hidup dengan iman. Saya sangat hargai cuma satu teman yang telepon saya. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dia tidak bantu apa-apa, tapi saya hargai dia cuma sekedar telepon aja. Justru saat Anda sedang menghadapi masa sulit, izinkan Tuhan membuktikan siapa teman-teman terbaik. Amen. Di tengah masalahmu, jangan panik, jangan berusaha telepon sana sini, cari orang kuat bantu kamu. Tenang, berdoa, karena Tuhan sumber hikmatmu, sumber kekuatanmu, dan sumber jalan keluar bagi hidupmu. Saya berdoa, masa sulit Anda akan cepat selesai. Mari terus mengandalkan Dia, mari kita berdoa.